Langsung aja kita lihat untuk drafting phase-nya akan seperti apa. Oke, ini dia untuk draft ban and pick di game yang pertama. Setelah kalau kita udah intip, wow, bahkan Cloud menjadi sebuah priority ban ke arah hero-nya Clive. Ya, respect banget. Banget. Ya, tapi dari Bigetron kali ini mau nutup ke arah dari segi Fanny masih ada, Chushin. Wah, iya tapi sama-sama God lane ya. Ya, Bannya asam lambung. fokusnya ini banyak gold lane 3, berarti total hero-hero potensi gold lane yang sudah ditutup. So Onyx Prime, first pick-nya mereka mau kemana? Karena seperti biasa ya, game pertama ya possibility-nya masih banyak banget. Jungle duluan, gold lane duluan, silahkan. Tapi kalau misalkan pengen agresif dari awal, dengan Arult yang sudah ditutup, silahkan kalau pengen Yi Sun Shin duluan. Bisa. Ini apa? Lancelot kah? Banyak lah ya, Lancelot. oke dan Lancelot dulu, oke. Head to head-nya biasanya kan Lancelot disuncin, tapi karena mengingat ini global ban juga tinggal gimana komposisinya lagi nih yang akan dibawakan oleh Bigetron Academy untuk react. Iya, Fanny juga open buat Dolin, Assassin banyak kayak Sansin, Hayabusa. Cuman pertanyaannya masuk ke sana nggak nih? Karena Baxia juga di sini open sebetulnya. Dan kalau ngomongin ke opsi mid, gold lane-nya juga emang udah terbatas juga. Nggak terbatas sih, lebih ke udah mulai dipersempit. Tapi Uranus yang ternyata menjadi prioritas terlebih dahulu. Beserta dengan ya Gatot lebih ke frontliner dulu yang di-skill ya. Setup-nya dulu yang dikuatin ya. Ya ini defender duluan sih, tapi kalau udah kayak gini ya, otomatis mid lane apapun jadi enak menurutku. Karena mau ngambil Chushin yang masih open, ngambil Giv, ngambil Farsha, proteksinya udah tebel banget bro di depan, Uranus dan juga Gatot Kaca. Kalaupun emang pengen main yang ke arah DPS, menurutku Kimi masih oke. Dan ditambah lagi dengan Onyx Prime yang sebenarnya masih ada 2 pick yang luas juga sih. Gold lane gak sih duluan? Oh enggak ternyata. Lunox dan juga Grok duluan yang diambil. Waduh, ini Lunox sudah mulai jadi primadona ya, karena memang ibaratnya kayak tank killer dari versi Mage. Ini combo juga nantinya bersama dengan Grok. Tapi ya balik lagi kalau udah frontliner strong bisa di outrange dengan ya Farsha, Kimi. Cuman ya mungkin PR-nya adalah gimana caranya menanggulangi nantinya Lancelot kalau emang mau dive ke arah backline. Iya. Dari Riza ya, mau ambil hero-nya Riza dulu kah atau hero-nya Dolin? Yang bisa jadi opsi juga sebenarnya buat teman-teman dari tim Bigetron Academy. Dan Wah, Dolin, Sansin. Ini mahal-mahal loh hero-nya. Iya ini langsung dibuka dari Uranus kan. game pertama ya. Tadi bahkan Maxwell kita banget soalnya. Grok aja tuh langsung di-ban di 3 game kan. 3 game awal, tapi langsung digunakan, tambah lagi dengan Lunox gitu. Jadi benar-benar all out banget dari 12 tim. Cuman dengan posisi kayak gini, otomatis dari Onyx Prime, mereka menurutku ya tinggal butuh badan lagi aja. Dan untuk badan sebenarnya masih banyak banget opsinya. Cuman hadirnya Grok di sini entah kenapa, aku mikir adanya Uranus dan juga Gatot Kaca, Glue pun juga enak di sini untuk bisa ngasih makanan yang lebih enak lagi kepada Lunox-nya. Dan sebelum adanya Glue yang di-ban, Lapu-Lapu duluan yang ditutup oleh teman-teman dari Bigetron Academy. Apakah mereka akan menggunakan hero mid lane yang menjaga posisi kayak di backline kayak Farsha yang punya cancellation, tapi Valentina dulu nggak mau ada double tectonic charge ya. Yup, dan bisa dibilang respect ini kayak hero powernya Riza juga. Dan masuk ke bagian dari banding selanjutnya, kalau mau ke badan lagi berarti Esmeralda bisa mereka tutup sih mungkin. Atau Untuk siapa nih? Untuk buat Onyx Prime? Bigetron. Oh, oke. Oh, Alice ya. Oke, Alice-nya dulu ya buat teman-teman dari Onyx Prime. Yap. Oke, mau tutup ke arah mid lane-nya lagi juga sangat possible ya dari Onyx. Mereka bisa meminimalisir adanya damage tambahan juga dari mid lane-nya. Atau bahkan mau langsung target ke arah gold lane-nya juga. Ya, ini masih nggak kelihatan soalnya. Ya, Yoshi. dari 12 tim ya sebenarnya juga masih belum kelihatan untuk gold lane-nya. Lunox masih ada chance sih untuk pindah ke gold lane, tapi Jarang ya. jarang banget gitu loh. Dan ngelihat dari gold lane yang dibutuhkan, entah kenapa aku ngelihat dari Bigetron Academy dengan magic yang udah lumayan banyak juga gitu loh. Biarkanlah untuk mid lane-nya dijadikan magic pure, gold lane-nya fisikal. Dan dengan cloud yang sudah ditutup, ingat most of-nya dari Clive juga bener-bener bagus sih menurutku Oke. dimainkan. Kalian jauh ya. Tapi Kagura dulu yang ditutup. Pasti Mitch dan oke dari Bigetron Academy berarti di sini mau coba buat ambil ke Ruby kah? Oh, Selena ya. Selena ini? Ini hero-nya Selena dulu Riza ya. ya. Dari kemarin udah lihat ya hero-nya Riza. Selena, nice. Langsung diambil. Dia tuh kayak benar-benar berani buat ngambil decision sih. Maju ke depan dan award dari Onyx Prime ngejawabnya dengan mereka mau ngambil gold lane Iya, ini- XP belum ada ya Povius? Ya untuk XP sih sebenarnya apa aja menurutku oke, tapi Glue yang paling enak menurutku untuk sekarang. Karena banyak juga hero-hero yang agak-agak slow movement speed gitu dari Uranus dan juga Gatot Kaca untuk dimakan sama Lunox-nya gitu loh. Cuman di luar dari sana gold lane yang masih oke. Di sini dengan cloud yang udah ditutup, Granger pun juga nggak apa-apa sebenarnya kalau mau main front to back gitu loh. Karena bantu lagi sama Lunox bakal kuat banget, tapi ternyata yang diambil Esme nggak sih? dan ya Esmeralda ini. Iya, harusnya Esme Purify ini bakal jadi jawaban juga. Ya,
Ada dua ini juga ya, tank, that's why kayak Kari dulu, Trinity. Early-nya bakal Wah, dibawa buat one-one. Lancelot, tapi yap itu dia. One-one dari Clive yang bakal menjadi pilihan berarti. Makanannya lumayan banyak ya, karena ada Esmeralda, ditambah lagi kayak dia bisa survive dari Grok juga pas masuk. Ya, Iya, dan range Shakari ini yang ngebuat One Pur kalaupun emang udah terbang ini enak banget sih. Cuman aku ngeliat setupnya dari Big Gator Academy ya, entah kenapa dengan adanya Selena, Gatot Kaca sama Yisun Shin. Yisun Shin ya. kayaknya spesial banget iya, nih dan ini kayaknya. bakal strong banget sih ya. Tapi kita Iya. bakal ngeliat seperti apa eksekusinya. Karena membawakan juga nih Lunox bisa ngejawab, dia bisa survive dari 1-1. Betul ya, early pace-nya di level 4 bakal ngidupin suasana banget juga dari Killua dan juga nanti ya 3-man move-nya dari Oni Prime. Tapi let's see ya dari teman-teman Bigetron Academy ngebawa ke arah Selena juga ini buat mapnya lumayan terang juga. Ada trapping-trapping yang nantinya bakal ngebantu untuk arah rotasi dan ya 10 hero yang nantinya akan dijawab apakah ini implementasinya sesuai dengan konsep yang sudah disiapkan. Alright, ini dia untuk game yang pertama semifinal kedua antara Onyx Prime dan juga Big Gator Academy. Jadi Sonic dan Mega Troopers, mana suaranya? Oke, semakin sore menuju malam kita akan melihat ya siapa yang akan menemani Kak Gendra di area Grand Final. Terpantau ini cepet banget, udah ke mid aja dari Dolinnya. Sementara kalau kita lihat dari Zantezi, nah ada tamu yang gak diundang, untungnya ada Kambil duluan dari Purple Buff. Dan talent prediction by Kope kita di sini 2 suara untuk Bigetron dan 1 suara untuk Onyx. Oke, prediksi ya. Tadi kita kayaknya udah salah semua skornya. Kalau di match 1 ya. Apa ada kejutan lagi yang bisa diperlihatkan? Karena kalau kita lihat bagaimana kali ini Dolin terkena first blood oleh Killua. Dengan permainan terlalu agresif ternyata punishment bisa dilakukan oleh Prime dan diusir mundur Egatizi dan Lynch. Ini menjadi sebuah ancaman karena snowball power dari Dolin ini bakal akan semakin menipis. Ya, ada cegatan ya tadi ya Ji ya, yang bisa dipotong juga untungnya oleh sosok Killua di sana. Ya, dan cegatan tersebut benar-benar fatal banget karena ini kita ngomongin Yisun Shin gitu loh yang butuh banget early rotation dan juga jungle farm yang benar-benar cepet banget, apalagi dengan dia juga udah siapin Season Hunter, Assassin Emblem dan juga Killing Spree gitu loh. Jadi akan lebih oriented ke arah team fight-nya. Cuma kalau udah kalah sekali kayak tadi ditambah dengan adanya buff yang hilang, ini bakal nurunin banget kapabilitas team fight dari Big Gator Academy. So, Onyx Prime sangat-sangat beruntung dan juga sangat-sangat untung dapetin satu jungle kayak tadi. Ya, masih modal awal ya ini ya dari objektif turtle nih bisa jadi tolak ukur juga buat menukar kerugian. Dan ini broken walls jadi bakal enak buat in and out dan setup juga. Wah, 4 poin kemenangan dengan Selena. Apakah akan patah nih hari ini? Yap, karena terms and condition dari Selena juga lumayan banyak ya. Kayak mereka harus bisa manfaatin gimana power early-nya dan udah mulai kelihatan setup dan udah mulai ditabrak kali ini Narashi terkena dengan turtle ship, ditabrak dan Lynch yang berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Narashi. Breath of Water telah dibuka juga, ngebuat dari Big Gator Academy kali ini berhasil untuk mengusir mundur pemain-pemain Onyx Prime sehingga turtle terbuka dengan cukup bebas. Oke, masih coba buat dimajuin lagi Lynch-nya, menjaga, megangin banget sama Zantezi yang ngebuat jalannya kebuka lebar dan Tectonic Charge ya tadi? Belum ya, masih coba buat ditabrak dulu aja pakai Untot Rampart. Dan kurasa ini bayaran yang equal banget loh buat Big Gator Academy. Dua objektif yang diambil Gi. Masalahnya datang sekali, itu nggak cuman kayak muter-muter dulu cari target gitu loh. Tapi kayak begitu sebelum datang, Big Gator udah tahu targetnya mau ngapain. Dan dapetin ke arah dari Narashi itu udah bener-bener untung banget. Karena yang dapetin non-point kill juga, tadi kan kita lihat dari Lynch kan. Nambah durability juga, Dolinnya juga bisa dapetin poin assist gitu loh. Jadi untuk sekarang Big Gator udah mulai seimbang lah. Yap, walaupun dari segi goldnya sekarang masih tarik-tarikan ya. Ya. Tapi dengan matahin setup team fight dari Onyx Prime juga ini menjadi hal yang baik untuk Big Gator Academy. Mereka coba untuk kembali mendapatkan temponya. Iya, sama-sama masih coba buat cari tahu ya. Ini kayak konsep gameplay yang mau dibawa gimana. Kalau di area top lane tuh bakalan Infinity aja karena memang tipe-tipe Uranus, Esmeralda bakal yang berani buat ngambil decision motong di tier 2 turret. Sedangkan kalau kita lihat di area bawah di 4 menit emang bakal belum diajak main juga ya Ji? Ya belum lah, untuk sekarang sih apalagi dari kedua belah tim, Goldennya juga masih item oriented banget ya. Otomatis yang bakalan benar-benar make a play lebih ke arah jungle-nya. Dan Zantezi pun sebenarnya masih bisa lumayan keep up dengan Dolin, walaupun Dolin udah mulai leading sedikit loh. Di angka level 7 dibandingkan dengan level 6 yang dimiliki oleh Zantezi. Yang merepotkan Onyx Prime sebenarnya satu sih menurutku, open map-nya ini loh. Dari Big Gator Academy yang benar-benar luas banget membuat gerakan mereka tuh benar-benar Itu dia, dengan Mountain Shocker udah mulai dibuka juga. Tertiba dengan adanya Falling Star dari belakang, tapi Dolin masih bisa kabur walaupun pencurian menuju ke arah Purple Buff-nya berhasil untuk dilakukan. Harusnya dia ada sempat retribution yang dikeluarin, sehingga kali ini dari Zantezi nggak punya Purple Buff. Wah mahal sih lumayan ya, walaupun memang di sini mereka masih bisa survive tapi dia bakal dihantuin karena
gameplay dari Lynch-nya ya, berkat motong-motongin minion, ini udah mulai proaktif banget sih, Ji. Ya jelas lah, kalau udah kayak gini, Lynx itu tinggal bener-bener masang badan aja dan lihat. Dia pun mau berhadapan sama Lancelot, mau sama Grog gitu loh. Selama dia masih full HP, selama dia masih ready untuk flickernya, dia bakal tetap pressure terus-terusan. Yap. Dan pada akhirnya di sini Big Hero Academy menang bukan karena mereka kuat, tapi karena draft hero mereka yang sangat-sangat controlling banget map yang ada di early game. Wah, ini udah mulai dicicil dari kejauhan juga oleh Clive-nya. Tapi Turtle sekarang cukup terbuka, ditabrak dengan Tectonic Charge, tapi Lynch kali bakal coba untuk langsung saja melarikan diri. Egatizzi membuka badan dengan satu buah Revitalize yang dimiliki. Membuat kali ini dengan adanya kembali Turtle Ship yang ditabrak juga, membuat dari Big Hero Academy. Mereka mencoba untuk masuk lagi dan lagi, tapi Zamtizi belum berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill balasan. Sehingga hanya merelakan Turtle saja, dan lihat poin killnya satu-satu loh selama 5 menit. Bener-bener seintens itu ya, jual beli serangan, tapi Row, Yap, itu dia satu hero power dari Riza yang benar-benar menjadi teror juga, sehingga narasi kali ini harus mundur dan merelakan. Gila. Outer bottom turret harus dihancurkan. ini sense of cover-nya sih udah one step ahead banget dari Bigetron Academy ya. Gimana tadi Lynch-nya yang coba bait, terus follow up dari Egatizzi-nya yang ngebuat akhirnya free banget buat Dolin dan juga Clive. Dan ada player comment buat Zamtizi siap adu retri sama gue. Wow, Dolin ya. Respect. Ditantang ya. Cuman ya, untuk pattern rotasinya udah mulai kelihatan berbeda. Lynx sudah mulai main di bawah mid to gold lane-nya. Dibiarkan XP-nya untuk, ya diberikan aja farmnya ke arah Dolin gitu loh. Yang ngebuat akhirnya, sepertinya Onyx Prime bakalan lebih ke pressure lagi karena dengan posisi 4-1 kayak gini ya. Permainan dari Big Hero Academy akan lebih banyak bermain di arah jungle-nya. Walaupun baru satu sama dari kill point-nya, tapi dengan megangin ke arah jungle ini, sedikit demi sedikit tiba-tiba langsung berpindah tangan kan dari gold lane-nya 1.500 sekarang untuk Big Hero Academy. Dan ini benar-benar tinggal di keep up aja. Ada yang kena Abyssal Romet. Masih bisa selamat karena belum ada follow up damage lagi yang masuk juga. Tapi lihat satu kali kena Abyssal Row aja dengan stun yang sebegitu lama. Ini ngebuat dari match juga tergerus banyak ya dari segi HP-nya. Dan lihat perbedaan dari kedua belah jungler. Dua level ini akan menjadi hal yang signifikan. Ya, tentunya dengan, walaupun dari segi gold cuma beda 700 ya, tapi Hunter Saga item pertama ditambah lagi dengan satu Legend Sword, ini udah aman banget lah untuk Ascension-nya. Karena konsep yang aku lihat lebih ke main pick off pun juga bisa dengan Selena combo dengan One-One. Apalagi dengan One-One yang hanya butuh satu item lagi lah untuk bisa memberikan damage yang optimal kepada Onyx Prime. Dan so far ini masih coba untuk dicari celahnya. Cuman kalau ngelihat posisi dari Dolin, sumpah Dolinnya proaktif banget sih. Di area top lane dia tadi farming dapet. Iya kan? Dia atas bawah farming terus dan maksimalin rotasinya ini belum bisa dipatahin sama Onyx Prime. Karena dia tahu Clive ini lebih lama lagi untuk farmingnya. Jadi dia mendingan optimalisasiin aja hero yang emang bener-bener buat farming, ya sampai dapetin power spike-nya. Karena begitu ada team fight, entah kenapa aku punya feeling kayak ini kayaknya bakal kaget banget sih seberapa gede damage dari Dolin. Dari segi leveling dan juga gold yang udah bener-bener owning banget menurutku. Iya, dan masalahnya dengan banyaknya space yang dari tadi dipakai sama Clive, ini kontribusinya di menit-menit kayak gini juga udah bakalan enak banget buat di follow up. Karena lihat pressionnya udah mulai berasa banget buat match up-nya ya. Dari tadi farmingnya tuh dibatasin banget sama rotasi yang cepat, tapi kali ini Turtle bakal di preparation kok. Konsil terdengar, masih belum ada target yang diinginkan juga untuk langsung ditabrak. Tapi penguasaan dari Turtle pun berhasil untuk dilakukan oleh Dolin. Tapi dengan dari crossbow time yang sudah mengudara, belum ada target yang berhasil untuk ditumbangkan oleh Big Hero Academy. Tapi itu adalah besting yang bisa didapetin. Dapetin Turtle dan tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Onyx Prime. Karena memang tadi yang dipilih juga mundur, tapi Kena lagi dan lagi Taylor, Abyssal Row Riza. Yang sangat-sangat membuat akhirnya dari Onyx Prime kalah kabut dan Zamtizi juga menginjak Abyssal Trap. Yang akhirnya membuat dari Clive berhasil untuk mengantongi poin kill pertamanya. wow, extraordinary move dari Bigetron Academy membuat dua pemain hilang Ji, tanpa pertukaran masalahnya. Karena mereka menang bagaimana tim fight HP ekonominya gitu loh. Mereka punya One-One untuk ngepoke walaupun Brilliance of Order digunakan gitu loh untuk bisa menghindari crossbow time tersebut. Tapi yang penting skill source sudah tergunakan dan lihat Clive pun ini untuk di menit ke-8 masih mengantongi di angka 6.000 gold loh. Dia udah farm lebih apa ya, rapih lagi dan Lynch. Oke, Lynch-nya kuat banget. Pastinya dia tahu nih damage dari Killua dan juga Mats masih belum cukup untuk bisa nge-burst down secara instan ke arah Lynch. Sehingga kali ini terlalu superior untuk bagaimana objektif yang sangat-sangat dipegang oleh Big Hero Academy. Asli ini kayak gamenya benar-benar mencekam banget buat Onyx Prime. Karena dari tadi Clive-nya free hit juga di bawah berhasil dapetin turret. Rizanya juga dilihat Kena lagi dan lagi itu dia Abyssal Row yang selalu meneror lagi. Dua kali. Ini benar-benar berlihat supporter terpaksa harus dikeluarkan karena hampir lagi Riza 3 row beruntun. Sangat-sangat membuat dari Onyx Prime dalam keadaan yang sangat-sangat tidak bahagia ya. Wah, Riza sih bikin pusing 7 keliling ya ini ya. Ini pick off versi mid lane ya. Bukan lewat Chow, bukan lewat Kali ataupun Kaja. Dan ngepoke kayak gitu tuh udah enak banget. Tapi Oke, takedown charge kali sudah mulai dibuka juga. Burst down dan juga seorang Egatizzi. Tapi masalahnya Lynch bakal coba untuk langsung mengobrak-abrik belakang dari Onyx Prime. Dan Riza mendapatkan satu trade terhadap Samuel. Tapi
Clive mencari lagi weakness point yang diinginkan, tapi dengan Onyx Prime yang memilih untuk mundur belum ada crossbow of tank, tapi Clive yang masih terlalu superior untuk selalu bisa memberikan poke damage. Itu lihat kan tadi posisinya Lee juga masih jauh, dia pun masih berani gitu loh untuk bisa maju ke depan karena dia emang sepede itu dengan power one-one-nya. Namun dengan pertukaran antara Samuel dan juga Egadzi, jujur Big Hit Run Academy jauh lebih untung lagi karena mereka tahu bahwa walaupun ada yang hilang satu, mereka tuh tukerannya tuh bener-bener jauh banget lebih untungan daripada Onyx Prime. Pertama, 1 poin death dari temennya mereka, itu mereka dapetin outer dan juga inner turret juga. Ngenutup lagi teritorial dari Onyx Prime dan pada akhirnya tidak ada contest lord juga yang bisa dijalankan. Dan walaupun perbedaan kill point hanya 2, lihat bagaimana Big Hit Run Academy udah megangin jungle, udah megangin minion agar tidak bisa dimakan untuk jadi resource-nya Onyx Prime, yang pada akhirnya ya bedanya 7.800 walaupun cuma 2 poin kill aja perbedaannya. Dan untuk jungle-nya 2.500 perbedaan gold lead-nya. Sama halnya dengan gold lane yang bahkan lebih parah lagi, di angka 3.000 leading gold-nya yang ngebuat item dari 1-1 ini udah jadi. Tinggal nyari momentumnya aja, dan momentum sih tadi kita udah sering lihat ya. Datang dari Ryza dengan banyaknya Abyssal Arrow yang begitu on point, dan satu aja, selain dari Lunox kena, ini bakal bahaya sih untuk Onyx Prime menahan crossbow tank dari Big Hit Run Academy. Gila, row, belum lagi nanti damage dari Dolin dan juga Clive. Wah, let's see lah ini ya. Lack of defense, lack of damage, apakah masih bisa menahan Lord di area bawah? Karena sekarang dengan Holy Defense yang udah mulai ke-trigger satu persatu ya. Mountain Shock udah mulai dibuka, lihat Egadzi dan Lynch-nya bahu-membahu untuk menjadi frontliner andalan dari Big Hit Run Academy. Again and again, satu buah Abyssal Arrow yang selalu membuat akhirnya siapapun dari Onyx Prime ini tercicil secara masif. Dan menuju ke arah base sudah area tengah. Sudah mulai coba untuk langsung aja ditabrak lagi dan lagi. Dan PTI lagi-lagi sudah dia melakukan double kill. Dilakukan oleh Riza. Dan bahkan kali ini Egadzi menjadi pertukaran nyawa, tapi lagi-lagi Abyssal Arrow-nya bakal coba untuk langsung kembali menjadi teror yang mengerikan, double kill dilakukan oleh Clive. Dan menuju ke arah wipeout diciptakan Big Hit Run Academy. Harusnya akan bisa mengamankan game dengan begitu cepat. 11 menit saja game yang pertama untuk Big Hit Run Academy. Wow, 11 menit game time yang cepat bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Big Hit Run Academy. Bagaimana setup yang rapi, game yang slow but sure, tapi mencekam untuk tim Onyx Prime.